Sebenarnya gini, udah nggak ada permasalahan, benar-benar sudah clear. Saya juga nggak pernah bercuit-cuit atau nggak pernah live ngata-ngatain seseorang atau apapun, tidak pernah semenjak saya memergoki laki-laki itu berada di Bali. Ketika di Bali itu pun memang saya kan itu lagi bekerja, saya lagi bekerja, lalu perempuannya meminta saya untuk memberikan cek location, bukan share location tapi cek location, bahwa katanya cowok ini ada di situ gitu. Tapi kan saya tuh kerja dulu, saya dikasih locationnya dari sore, dia berada di hotel. Saya bilang saya baru mau ke villa, saya mau kerja gitu, mau Kak Krisnya, desainer sayanya tuh nggak mau ke hotel, buat apa, orang kita mau kerja kok gitu kan. Lalu kita pergi ke villa, lalu ke streaming setelah habis maghrib. Habis streaming itu kita udah selesai, kita belum selesai. Kita biasanya kalau live itu aku tuh kalau kerja sampai jam 1 atau jam 2 malam. Dia jam 10 udah WA aku, semuanya ada di WA. Kak, ini udah keluar dari hotel, locationnya udah berubah lagi nih Kak, katanya gitu. Dia di suatu tempat ini, katanya gitu kan. Ya kasar, iya. Terus saya nggak jawab karena saya lagi live. Terus video call, telepon, akhirnya mentok di jam 12 lewat 10 kalau nggak salah. Aku bilang sama desainer, jam 12 lewat 10 itu video call, aku belum angkat karena kita masih live. Saya bilang sama desainer saya, kalau misalkan memang masih tersimpan ya itu pada saat itu, saya bilang, Kak ayo Kak, kasihan, ini Sherlocknya udah ini location yang dikasihnya udah berubah. Aku lihat ini cuma 15 menit dari villa kita, aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu tetap aja nggak mau, desainer aku tuh nggak mau, itu bukan urusan kita, kayak gitu kan. Ngapain sih lu tuh serang banget sih disuruh-suruh gitu kan. Kita tuh bukannya ibarat kata maaf, kita tuh bukannya kacung sampai seperti itu. Desainer saya bilang, tapi saya tetap bilang ayolah please Kak. Dia nggak menghiraukan, dia pasti tetap live. Akhirnya kita baru selesai lah tuh jam 1 kurang. Kita pergi ke lokasi, ternyata lokasinya itu adalah di suatu klub. Nah, desainer saya itu kan tahu, saya itu kan emang gak suka banget klub. Akhirnya kita ke lantai 1 gak ada, ke lantai 2 saya disuruh ke toilet. Kak, aku kan gak suka asap rokok gitu kan, aku ke toilet tunggu. Desainer saya tuh tahu siapa dia, soalnya tahu mukanya, karena desainer saya itu dulu sahabatnya Tessa Kaunang, kayak gitu. Jadi dan mereka juga pernah tahu permasalahannya dengan Tessa seperti apa waktu dulu. Ya maksudnya itu kan masa lalu lah ya. Dan dia tahu banget tentang laki-laki ini seperti itu. Jadi nggak perlu saya kasih tahu wajahnya pun, ya udah saya suruh di toilet, dia mengerti, nggak ada anda. Kita naik ke lantai 3 pun tidak ada. Lalu kita keluar mau turun ke lantai 2, di tangga itulah kita papasan. Nggak, papasan itu dia lagi seperti ini sama perempuan. Saya di sebelah, dia sebelah sini, saya sebelah sini, sama Kak Kris depan saya belakangnya. Dan dia sempet bersenggolan bahu sama Kak Kris kayak gitu kan. Terus aku kaget, Kak itu dia Kak. Aku kaget, shock gitu kan. Kak itu dia Kak, yuk Kak. Dia tidak lihat. Pas aku bilang itu dia. Lalu si Kak Kris bilang, cukup kan dah, kita sudah lihat dengan perempuan, kita pulang. Enggak, kan kita kan gimana sih, itu papasan di tangga, kita nggak tahu, kita kan mau turun dia mau naik, bagaimana cara moto ini, kita kan nggak tahu di situ, kita kan bukannya megangin handphone paparazzi seperti itu kan, dan itu kan secara tidak tahu kebetulan. Nah, Kak Kris bilang udah dengan perempuan kan, udah kita pulang. Enggak kok Kak, aku telepon langsung ke perempuannya, nangis kita, ya Allah Kak, kok seperti itu ya Kak, kenyataannya seperti itu. Kak Kris tidak mau naik lagi, dia tunggu di bawah. Saya naik, saya pikirkan apakah dia di suatu bangku atau dia lagi joget di mana. Tidak terfikir oleh saya bahwa
Di lantai 3 itu kan seperti ada kaca di sini, mau masuk gitu kan. Kaca itu kan bening sekali gitu loh. Saya lihat dia lihat saya. Nah adegannya memang dia lagi peluk perempuan. Saya kan nggak tahu perempuan itu siapa. Saya tidak pernah membuat statement bahwa laki-laki ini selingkuh. Yang pasti saya melihat dia dengan perempuan berpelukan seperti itu. Dan statement ini pun saya berikan saya kasih tahu ke media pun karena pada saat saya bertemu laki-laki ini, Dewi yang menyuruh saya membuat status, dan itu pun ada chattingnya, buat status ya kak. Akhirnya itu pun saya berdebat. Dewi telepon setelah WA, dia bertelepon, lalu dia bilang status Instagram, disuruh pokoknya bikin status Instagram apapun, pokoknya bikin status Instagram. Tadinya kan aku nggak bikin status kan, tapi disuruh bikin status. Lalu Dewi, perempuan ini kan telepon lalu Kak Kris bilang, buat apa Mbak Indah bikin status? Kita kan sudah melihat. Masa Mbak Wi nggak percaya sama saya? Kata Kak Kris seperti itu. Kita juga nggak ada keuntungannya kalau kita berbohong. Untungnya apa? Apa saya dapat duit? Nah, kalau dari komenan yang Mbak Dewi di Instagramnya dia, katanya dia butuh bukti, butuh foto, katanya. Nanti ya sayang, saya lihatin kan. Tidak ada. Saya tidak ada bicara seperti itu. Saya bilang ketika dia habis berpelukan, dia kaget lihat saya kaget lihat dia, saya masuk, dia lari ke kiri, perempuannya juga lari ya. Saya mengejar ke lakinya dong. Dan saya dapat belakangnya karena perempuannya sudah kabur. Karena tertatap seperti ini. Kasarannya, kenapa mereka kabur? Itu aja yang saya sesalkan. Kenapa dia kabur? Nggak ada bukti foto atau video mereka. Ya mereka kan ada di situ. Saya kan tidak melakukan saya tidak melakukan kebohongan publik. Dan di sini buat apa? Pentingnya, untungnya saya apa berbohong? Saya garis bawahi untungnya apa saya berbohong? Seperti itu. Dan saya menunggu dia keluar pun dia nggak keluar. Mungkin dia sepertinya lewat pintu belakang, karena di kafe ini ada pintu belakangnya yang bisa bikin orang untuk keluar seperti itu. Jadi intinya adalah ketika saya bikin status di Instagram saja, teman-teman saya sudah komen, sampai orang-orang tim kita pun komen, ya udah dah gue juga lagi bikin status semua karena memang disuruh bikin status kan gitu kan. Iya, teman-teman tim kita, maksudnya orang itu ada laki-laki yang berselingkuh kan gitu. Pokoknya melihat dengan perempuan lah gitu ya. Paginya ada beberapa teman wartawan telepon, aku ngomong kok sama Dewi, ini gara-gara saya bikin status akhirnya ada yang telepon. Terus ini gimana? Saya no komen aja ya. Saya bicara seperti itu demi Allah. Apa dia bilang? Kakak bicara apa yang kakak lihat. Seperti itu. Terus udah kayak gitu kan aku disuruh ke hotel. Saya belum tidur loh Mbak, sampai saya mau nabrak ketika saya ke hotel. Iya, dia kasih location hotelnya lagi. Saya akhirnya pergi ke hotelnya, lalu ketika sampai di hotel ternyata bukan dari maskapainya dia. Masih satu grup tapi maskapai yang lain. Yang saya lihat. Lalu dia WA saya, kamu jangan ikut-ikut campur ya. Jangan pansos, itu saya udah sakit banget. Saya bilang sama Dewi, saya dibilang mau pansos, untuk apa ini ya Allah Wi? Kok saya jadi yang di jelek-jelekin? Jangan takut Kak. Dia bilang kayak gitu. Jangan takut Kak, kata dia. Dan akhirnya laki-laki itu WA saya banyak sekali. Karena saya dibilang pansos, emosi saya meledak-ledak dong. Bagaimana yang bilang pansos itu? Ada status? Iya, lo mau pansos, kata dia gitu. Lo kan nggak tahu, gue bukan suami orang, gue bukan pacar orang, gue bebas kok, dia bilang kayak gitu. Kata cowok ini. Nah, lalu setelah itu dia bilang, kenapa gue ninggalin dia? Karena gue selalu dibilang miskin sama dia. Padahal gue kasih dia sebulan 60 juta. Kata laki-laki ini. Itu gue sakit hati, kata dia gitu. Dan
dia selalu direndahin, itu yang bikin dia sakit hati. Dan itu ada komentar ada di WA saya. Saya bilang sama Dewi, ini aku diomongin seperti ini gitu kan. Terus akhirnya saya tidak bertemu, tapi mungkin dia lihat saya di hotel itu, saya nggak ngerti. Tiba-tiba dia WA aja. Karena saya kan nggak mungkin masuk ke hotel duduk di lobi, saya kan bukan perempuan panggilan juga tuh. Buat apa nungguin orang di hotel? Saya tunggunya di mobil. Tadi saya sudah ke lobi, tapi karena saya tidak melihat orang itu, saya pergi ke mobil, lalu saya di chat sama laki-laki itu. Chattingnya banyak sekali. Ya, emosi saya marah ketika saya dibilang pansos. Ya, Berarti dia tahu ya kakak ada di situ. dia merasa diikuti. Mungkin ya. Terus udah gitu, pada saat saya itu belum tidur, lalu Dewi bilang, jangan takut, tungguin dia Kak, kalau perlu maki-maki depan anak buahnya, biar dia malu. Dan itu semua ada chattingannya gitu kan. Dia bilang, laki-laki itu bilang udah putus. Dia kasih chattingannya dari bulan September, tapi perempuannya bilang, kirim chattingan ke saya juga, voice note, dari mana putus? Tidak ada putus. Kalau putus ya balikin ke mami dong. Ini nggak ada kata-kata putus kok, kita cuma berantem biasa. Itu kata perempuannya. Dan memang salahnya saya, dia WA saya balas terus gitu kan. Ya saya emosi saja, karena saya merasa bagaimana sih orang yang sudah seperti adik kita sendiri, kok pasangannya sama perempuan lain kayak gitu aja. Kalau dia bilang sudah putus dan dia chatting saya, dia bilang saya bukan pacar orang, dia sudah putus, harusnya dia baik-baik sama saya dong. Baik-baik gini, "Hei Indah, ini kenalin teman aku," kan gitu kan. Jangan dia malah kabur. Itu yang saya sayangkan, kenapa dia kabur. Itu aja sih, kenapa dia berlari gitu dan dia kabur. Kalau dia sudah putus kan enak, tinggal ngomong, kenalin ini teman aku, seperti itu. Dan setelah kasus ini selesai, udah memang ketika saya pulang ada teman wartawan, karena perempuannya bilang, kasih tahu aja Kak gitu kan. Saya tidak bicara saya punya video, nggak ada. Emang nggak, saya udah bilang kan di malam-malam itu, nggak bisa orangnya udah kabur. Tungguin Kak, saya duduk di situ sampai jam 4 subuh, sampai kafe itu orang tidak ada. Saya sudah tungguin, saya orang bodoh, kayak apa sih, kayak pengemis. Saya duduk di pinggir jalan, ternyata dia lewat belakang. Dia bilang dia keluar jam 3, dari jam 3 saya di situ di depan persis. Tapi kok beda ya Kak sama statement Mbak Dewi di Instagram? Maka dari itu saya bilang, saya berani bersumpah apapun, saya mau sumpah, dan saya nggak ada keuntungan di sini. Bahwa saya berbohong untuk apa? Saya mau sumpah ritual, mau sumpah apapun saya berani, karena saya nggak ada kepentingan di sini juga untuk berbohong. Untuk apa saya berbohong? Dan saya pun ke media pun karena memang perempuan itu bilang, apa yang kakak lihat, yang kakak saya lihat kan seperti itu. Dan saya nggak ada kepentingannya juga. Seperti dia bilang, si lakinya marah dituduh selingkuh, nggak ada yang ngomong selingkuh. Di media saya bilang dia berpelukan sama perempuan, saya nggak tahu perempuan itu siapa, atau dia teman maskapainya kita juga nggak tahu, atau temennya kah, atau siapanya kita kan nggak ngerti. Jadi Mbak Dewi marah karena kakak ngomong di media? Bukan, masalah medianya itu kan saya sudah bilang, karena saya bikin status di Instagram, akhirnya teman wartawan tahu. Akhirnya aku janjian ketika saya pulang dari Bali di bandara. Nah setelah dari bandara kan saya ke rumahnya. Pas ke rumahnya terus ada beberapa teman wartawan yang telepon. Saya bilang saya lagi on the way pulang. Nah ketika saya lagi on the way pulang, terus tiba-tiba ada wartawan juga yang ke rumah. Dewi pergi ke stasiun TV siaran langsung. Saya pulang ke rumah. Ada saya wawancara memang di situ. Nah saya wawancara memang 2 kali di rumah. Saya wawancara 2 kali karena memang satu, ketika saya pulang ada wartawan, terus saya habis mandi, ada lagi datang. Nah terus masih telepon lagi karena Dewi bilang, Kak udah dulu ya Kak, jangan wawancara lagi. Udah nggak ada wawancara lagi, hanya 2 orang itu yang ke rumah. Setelah itu saya udah nggak ada wawancara, saya close. Setelah itu nggak lama kemudian saya umroh, saya ke Mekah, udah nggak ada urusan semuanya, udah clear.
Di Mekah pun saya teleponan baik-baik aja, kita ketawa-ketawa. Si perempuan ini pun udah seneng, happy, katanya udah sedikit move on karena sudah deket sama seseorang, kan seperti itu. Saya pulang umroh kita juga baik-baik, cuma ketika saya pulang umroh 3 hari tanggal 13 kalau nggak salah saya bertemu 13 Desember, si perempuan ini bilang, "Kak, laki-laki itu mau datang ke rumahku, mau ketemu aku dan mamiku, mau ketemu mamiku dan mau bicara sama keluarga besarku." Ya udah, kalau misalkan aku bilang kalau memang dia mau minta maaf itu kan keputusan di tangan. Mbak Dewi. Iya, karena dengan siapapun yang penting bahagia. Kok malah dibilang aku katanya apa suka lah sama cowoknya, apakah mungkin aku suka sama siapanya, buat apa aku suka, chattingan saya baik-baik aja, nggak ada saya suka yang terus dia bilang saya terlalu ikut campur sama urusan keluarganya. Nggak ada, Mbak, saya nggak pernah ikut campur. Dulu dia mereka cerai sama si Angga pun saya nggak pernah ikut campur. Pertama kali dia ketemu sama laki-laki ini pun saya yang mengantar, saya nggak ikut campur. Apakah saya undang-undang media? Nggak ada. Kalau dia ikut campur.